Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya tubuh Xiaoyan akhirnya membengkak dan memperlihatkan tanda bintang 8 di antara alisnya. Dengan terlihatnya tanda 8 bintang di dahi Xiaoyan, hal ini juga membuat orang-orang dari pasukan bayangan terkejut. Dan mereka baru menyadari bahwa itu adalah simbol yang dimiliki oleh klan Yuanzhen. Namun pada saat yang sama, Xiaoyan juga terkejut dengan kekuatan pedang putih Yechuan. Walaupun Yechuan memiliki kekuatan guntur, namun Xiaoyan juga memiliki kekuatan sejati dari jantung guntur. Dan di bawah akumulasi jantung gunturnya, kecepatan Xiaoyan meningkat dengan cepat. Ketika kekuatan guntur ini saling bertabrakan, kekuatannya menyebar keluar ke segala arah memenuhi seluruh langit-langit aula. Dan puluhan orang yang menyaksikan pertempuran tidak memiliki pilihan selain memblokir guntur itu. Suara tabrakan dari keduanya terus bergema seolah-olah seluruh dunia bergetar. Dan puluhan orang yang telah bersembunyi di pinggir pertempuran masih tidak dapat menghindari kekuatannya. Setelah pertukaran pukulan yang sengit, sosok besar Xiaoyan masih tampak berdiri dengan tegak. Dan sosok bayangan putih di belakang tubuh Yechuan benar-benar menghilang. Jelas dua pedang kuat Yechuan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Xiaoyan. Dan bahkan serangan itu tidak berarti bagi Xiaoyan. Hanya saja kedua belah pihak telah mendedikasikan kemampuan bertarung terkuat mereka. Namun ada satu hal lagi yang perlu diungkap. Pada saat ini Yechuan menutupi tubuhnya dengan energi pedang putih. Dan tampak kekuatan keabadian melonjak dengan gila-gilaan. Energi pedang vertikal dan horizontal seketika menyebar. Dan tiba-tiba angin kencang menyapu ke seluruh aula. Terlihat udara tampak mengeras dan pedang silinder yang dibentuk oleh energi pedang menyapu ke area di sekitarnya. Pada saat ini 5 jari Xiaoyan mengepal dengan kuat. Dan kekuatan di tubuhnya mulai melonjak. Kekuatan jiwa, api guntur, kekuatan keabadian, kekuatan 6 keinginan, kekuatan 82 tinju para dewa, dan kekuatan Qi dan darah avatar Yuanzhen. 7 jenis kekuatan ini mulai berkumpul dan fluktuasi yang mengerikan meletus di tubuh Xiaoyan seperti gunung berapi. Saat berikutnya, kedua orang kuat keabadian ini saling bertabrakan. Dan Yechuan sekali lagi membentangkan pedangnya seolah-olah akan menghancurkan langit. Yechuan mengangkat tangannya untuk menyerang dan pedangnya menembus seluruh aula dengan momentum yang mencengangkan. Pada saat ini Xiaoyan segera menampilkan keterampilan tinju dewa membunuh ketika dia melihat kekuatan Yechuan. Xiaoyan berpikir bahwa serangan Yechuan pasti sangat kuat dan ganas. Tetapi saat ini, 7 tinju dewa pembunuh juga mengandung kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan pukulannya sangat mencengangkan. Dan kedua serangan yang saling bertabrakan tersebut sama-sama mengandung kekuatan yang dahsyat. Jika konfrontasi ini dapat membuat salah satu pihak bertahan, maka itu bisa dianggap sebagai kemenangan sesungguhnya. Energi pedang vertikal dan horizontal mengeluarkan suara raungan dan saling bertabrakan dengan kekuatan gabungan dari 7 kekuatan Xiaoyan. Pada saat ini lusinan orang yang menyaksikan pertempuran di aula mundur ke tepi. Dan mereka semua tampak terkejut dengan kekuatan milik Xiaoyan. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa Xiaoyanlah yang terkuat di antara mereka. Saat ini Yechuan langsung mengambil tindakan dan menggunakan perisai cahaya untuk menahan serangan Xiaoyan di tengah aula utama. Apakah ini energi pedang Yechuan atau berbagai kekuatan yang meledak dari tinju Xiaoyan akhirnya berubah menjadi adegan kekacauan yang menyelimuti dua sosok di dalamnya? Ketika suara gemuruh perlahan menghilang, terdengar suara teredam dan kemudian sosok tubuh melintas lurus dan menghantam dinding aula. Pada saat ini seteguk besar darah menyembur keluar. Dan ternyata sosok Yechuanlah yang telah menyemburkan darah. Semua orang tercengang melihat garis tipis darah menyembur keluar dari mulutnya. Tampak ada benang sutra panjang melintasi menutupi dada Yechuan. Dan dia terlihat langsung membeku. Xiaoyan memegang jantung emas di telapak tangannya. Dan dia mulai meremas kuat-kuat dengan kelima jarinya dan meledak dengan keras. Kemudian Xiaoyan meraih kepala Yechuan dengan telapak tangan lainnya. Dan langsung menghancurkannya ke tanah.
Setelah sosok Ye Chuan jatuh, Xiaoyan langsung menginjak kepalanya dengan satu kaki dan menghancurkannya sepenuhnya. Pertempuran ini seharusnya sudah selesai. Tidak ada gunanya terus menonton di sini. Setelah seseorang selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara kepala yang diremukan. Api keluar dari ujung jarinya. Itu langsung membumbung dan membakar tubuhnya menjadi abu. Tubuh 100 kaki Xiaoyan juga berubah menjadi seukuran manusia normal. Xiaoyan menyadari bahwa 3 pedang Ye Chuan sangat kuat. Bagaimanapun kekuatan Ye Chuan sudah berada pada langkah ke-8. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan saat ini, Ye Chuan tidak dapat menembus pertahanan darinya. Jadi sebenarnya sejak awal, Xiaoyan bisa menghindari ketegangan dan bisa saja mengakhiri pertempuran ini sejak lama. Namun hanya saja Xiaoyan ingin melihat kekuatan dari 3 pedang Ye Chuan. Adapun ketiga pedang tersebut telah mencapai tahap pertarungan tingkat lanjut. Tentu saja tanpa dukungan pertahanan yang kuat. Dan jika hanya mengandalkan kekuatan kelompok ini, maka mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Pada saat ini bola cahaya muncul di mayat Ye Chuan. Kemudian Xiaoyan mendorong Zonggu ke depan. Dan segera Zonggu mengeluarkan selip batu giok. Kemudian bola cahaya dituangkan ke dalam selip batu giok alam dewa iblis abadi. Dan tiba-tiba ada sayap emas yang muncul. Mungkinkah selip batu giok alam dewa iblis abadinya telah memperoleh semua emas dan perak? Ketika Xiaoyan melihat ini, dia mengerutkan keningnya sambil berpikir. Dia sangat ingin memeriksanya. Namun dia masih teringat saat pertama kali dia membuka segelnya. Seharusnya Zonggula yang harus menyelesaikan semua ini. Setelah seberkas cahaya menghilang, tampak pecahan pedang patah yang melayang di tubuh Ye Chuan. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit dan pedang patah itu tergantung di depan Xiaoyan. Saat melihat pecahan pedang yang patah itu, kekuatan jiwa Xiaoyan langsung menembus ke dalamnya. Saat berikutnya sosok Ye Chuan muncul di dalam kesadaran Xiaoyan dan terlihat Ye Chuan sedang mencari bantuan. Ketika Xiaoyan menarik kekuatan jiwanya, dia segera membuang pecahan pedang yang patah. Dan tanpa diduga keempat pecahan ini terbang di depan Xiaoyan lagi. Dan sebuah pikiran mengalir ke dalam benak Xiaoyan. Jika saudara bisa melakukannya, maka aku bisa memberimu rencana pertempuran di lembah terpencil. Jika tidak, maka kau dapat menemukan orang lain. Sekarang aku hanyalah sisa jiwa yang dipenjara di sini oleh klan Cimi. Jika kau bisa memberiku informasi mengenai kejadian malam itu, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Ucap sosok Ye Chuan kembali berbicara dengan perlahan. Meskipun kau kembali muncul di dalam benakku, namun aku harus meminta maaf kepadamu karena aku tidak menggunakan pedang. Bagiku ilmu pedang di Jalan Dewa benar-benar tidak berguna. Sepertinya Xiaoyan benar-benar tidak ingin berakhir dengan sebab dan akibat dari ini. Namun apakah aku bisa menyimpannya ke dalam cincin penyimpananku? Tiba-tiba Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, selama kau membawaku keluar dari tempat ini, maka aku bisa membiarkan Tuan menggunakan senjata ini. Meskipun Tuan tidak menggunakan pedang, namun kesadaranku ada hubungannya dengan pedang ini. Walaupun caranya berbeda tetapi hasilnya hampir serupa. Dan aku bisa memberimu keterampilan bertarung. Kedengarannya hal ini cukup bagus. Tetapi karena aku mengatakan pedang ini terhubung, maka kau harus belajar cara menggunakannya. Ketiga pedang itu adalah keahlian warisan leluhurku yang pernah diwariskan kepada orang lain. Sebelum Ye Chuan selesai berbicara, Xiaoyan dengan tegas membuang pedang patah itu. Meskipun mewarisi keterampilan bertarung adalah situasi khusus, namun dia harus sesekali membuat pengecualian. Tuan, jangan khawatir. Untuk warisan ini kau harus mencari tempat yang tenang. Meskipun pikiran seperti yang sebelumnya muncul, namun aku hanya ingin memberimu kesempatan. Xiaoyan kemudian memberikan pukulan terakhir kepadanya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Lalu dia berbalik dan bersiap untuk pergi dari sini. Pada saat ini Zonggu dan yang lainnya mulai mengikuti Xiaoyan, namun Long Bian masih sangat shock karena dia belum mengerti mengapa Xiaoyan begitu kuat dan dapat mengalahkan langkah ke-8 dengan begitu mudah. Sementara itu scene berganti di aula tertentu. Adegan pertarungan Xiaoyan dan Ye Chuan sebenarnya sedang disaksikan oleh seseorang. Di ujung aulanya ada sebuah singgasana dengan sesosok yang sedang duduk di dalamnya. Dan dia berbicara dengan malas.
Dialah yang mencuri darah bangsawan Yuan Shen dariku, sehingga menyebabkan avatar Yuan Shenku tertinggal darinya. Tidak hanya itu, bos ini juga sangat keji. Bahkan dia mengambil darah emasku untuk meningkatkan kultivasinya. Dia hanyalah seorang iblis, dan banyak kecerdasan spirit yang lahir di antara avatarku ini. Aku tidak menyangka kalau aku sebodoh itu. Dan kali ini, aku akan membiarkanmu bermain sebentar. Jadilah sekuat mungkin agar kau bisa memiliki avatar lain yang berguna untuk membantumu di masa depan. Ucap sosok itu dengan tatapan yang dingin. Pada saat ini sosok itu kemudian berdiri di depan singgasana dan berbicara dengan serius. Jika memperhatikannya dengan sekilas, maka sosok ini bisa dikenali oleh Xiaoyan. Orang itu adalah yang dibawanya dari dunia tanpa batas ke dunia sensi. Dan akhirnya sampai pada klan Cimi di dunia besar ini. Hanya saja dia terlihat penuh hormat sekarang. Namun dia hanyalah salah satu avatar milik Cimi. Pada saat ini sosok di atas tahta sedang memegang dagunya dengan satu tangan dan wajahnya tampak setenang biasanya. Orang ini benar-benar licik dan memiliki banyak rahasia di dalam dirinya. Meskipun aku mengikutinya selama beberapa waktu, aku hanya tahu sedikit tentangnya. Kusarankan mengambil tindakan sekarang juga membunuhnya adalah pilihan yang terbaik. Ucap sosok ini berkata dengan serius. Tampaknya ketakutan terhadap Xiaoyan di dalam hatinya telah tertanam ketika Xiaoyan diam-diam mengambil darah bangsawan klan Yuan Shen. Setelah mengikuti Xiaoyan untuk sementara waktu, aku telah menyaksikan pencapaiannya yang luar biasa dengan mata kepalaku sendiri. Selama ini dia sendiri mungkin tidak terlalu kuat, tetapi dia memiliki keinginan yang luar biasa dan sangat sulit untuk membunuhnya. Ucap avatar jiwa Cimi terus berkata. Mendengar kata-kata ini, sosok di atas tata itu sedikit mengernyit menatap mata avatar jiwa Cimi. Dan dia tiba-tiba merasa tidak sabar. Mengapa kalimat ini keluar dari avatarku? Apakah aku memintamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Ucap sosok di atas tata itu memarahi dan menatap avatarnya dengan dingin. Kemudian matanya sedikit menyipit dan niat membunuh tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Avatar jiwa Cimi hanya bisa menggertakkan giginya lalu mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Segera sosoknya mundur dan langsung berjalan keluar aula. Pada saat ini mata sosok itu menunjukkan ekspresi yang rumit. Setelah berpikir sejenak, sosoknya bergerak lalu menghilang. Sementara itu Xiaoyan sudah bersiap untuk berjalan keluar dari aula. Namun sebelum pergi, Xiaoyan berhenti sebentar dan menatap ke arah Feng Chang. Dia tidak peduli apakah Feng Chang telah berkelompok melawannya sebelumnya. Setidaknya informasi yang dia sampaikan kepada Xiaoyan benar-benar membuat Xiaoyan berhasil membunuh Tuan Istana. Feng Chang, terima kasih. Ucap Xiaoyan berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata ini, Feng Chang segera berdiri dan berkata kepada Xiaoyan lalu menangkupkan tinjunya. Iya Tuan, aku juga berterima kasih. Ucap Feng Chang berkata dengan hormat, lalu mengangkat tangannya. Pada saat ini mata Feng Chang dipenuhi dengan kesunyian. Setelah melihat Xiaoyan pergi, Feng Chang menarik nafas dalam-dalam. Klan Yuan Shen dari dunia tanpa batas. Mereka berkultivasi dengan ki dan darah. Mereka juga sudah menjadi makhluk yang langka. Dengan kekuatannya, apakah dia tetap harus pergi ke istana surgawi? Tetapi aku tidak tahu. Apakah dia akan berhasil mengumpulkan segel emas di dalam istana bumi? Ucap Feng Chang bergumam dengan rasa iri di matanya. Untungnya sebelumnya Feng Chang tidak meremehkan kemampuan Xiaoyan. Dan dia bersikap begitu tenang. Di antara banyak orang kuat di sini, dia adalah orang gila yang tidak takut mati. Atau bisa dikatakan dia memiliki keyakinan penuh dan kepercayaan diri yang mutlak. Feng Chang tidak takut sama sekali saat melihat Xiaoyan yang duduk dengan tenang sebelumnya. Dia sudah menebak bahwa Xiaoyan pasti termasuk yang terkuat dan penuh percaya diri. Saat berikutnya Feng Chang mendatangi mayat tuan istana dan melihat kondisi tubuhnya yang tertusuk di dadanya. Dan kepalanya telah diinjak hingga hancur berkeping-keping. Pembunuhan itu sangat menentukan. Namun yang membuat Feng Chang merasa ketakutan adalah tindakan yang begitu barbar dari Xiaoyan. Dia mampu membunuh tuan istana. Namun Xiaoyan tidak memandang rendah padanya. Tentu saja kalimat terima kasih ini sesuatu yang tidak akan dilakukan banyak orang yang kuat. Dan orang kuat yang melakukan itu patut dihargai. Kemudian Feng Chang menutup pintu aula.
lalu duduk bersila dan menunggu Tuan Istana Perak untuk bangkit kembali. Sepertinya dia sudah mendapatkan sesuatu sebelum pergi. Namun setahuku, selain segel emas seharusnya tidak ada berkah lain yang tersembunyi. Ucap Feng Chan bergumam lagi di dalam hatinya. Dan ekspresi wajahnya tampak sedang memikirkan sesuatu. Setelah meninggalkan Istana Perak, Xiaoyan tidak terburu-buru pergi ke istana selanjutnya. Pada saat ini Xiaoyan mengarahkan pandangannya melihat ke arah puncak gunung. Dan yang lainnya juga mengikuti pandangan dari Xiaoyan. Setelah diam sesaat, mereka berempat segera menuju ke tempat terpencil ini. Saat tiba di wilayah gunung, Xiaoyan memperhatikan sekitarnya dan menemukan sebuah pintu gua. Lalu langsung bergegas memasukinya. Adapun Songgu dan yang lainnya menyadari bahwa Xiaoyan akan melakukan sesuatu. Sehingga mereka semua memutuskan hanya menunggu dan berjaga di luar gua. Untuk mengurangi tekanan dan melindungi diri, mereka segera membuat formasi dengan lambaian dari telapak tangan mereka. Sementara itu suasana di dalam gua cukup sunyi. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan pedang patah dari dalam cincin penyimpanannya. Dan kekuatan jiwanya mengalir ke dalam pedang yang patah. Pada saat ini seluruh kesadaran Xiaoyan ditarik ke dalamnya. Dan sosok yang dibunuh oleh Xiaoyan sebelumnya muncul di dalamnya. Tentu saja sosok ini adalah Ye Chuan. Tetapi tubuhnya tampak tidak memiliki semangat dan dia hanya berdiri di puncak gunung dengan mengenakan jubah putih. Tempat itu tampak subur dengan pepohonan yang berwarna hijau dan burung bango yang terbang dengan bebas. Dan awan serta kabut masih terlihat jelas di sini. Jika melihat ke arah puncak gunung, maka itu tampak seperti negeri dongeng. Xiaoyan sudah lama tidak melihat pemandangan seperti ini. Dan dia tiba-tiba merasakan ketenangan di dalam hatinya. Apakah kau di sini untuk membalas dendam? Ucap Ye Chuan yang bertanya pada Xiaoyan yang berdiri di belakangnya. Benar, ucap Xiaoyan yang menjawabnya dengan singkat. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, Ye Chuan cukup terkejut. Kau bukan dari klan Yuan Shen. Masalah ini sebenarnya terkait dengan warisan. Ucap Xiaoyan sedikit mengernyit dan itu memang tidak ada hubungannya dengannya. Xiaoyan hanya penasaran dan bukan bertanya tentang warisan. Aku bisa saja memberikannya kepadamu. Namun kau harus tahu bahwa masih ada perbedaan antara ilmu pedang dan pemegang pedang. Berhasil atau tidaknya, itu tergantung pada kemampuan dirimu sendiri. Saat berbicara, Ye Chuan mengangkat telapak tangannya dan cahaya putih melesat ke langit. Lalu mendarat di telapak tangannya lagi. Dan itu seketika berubah menjadi bola cahaya putih. Sebelum mewariskan ilmu pedang panjang, aku akan memberitahumu sesuatu. Setelah kau meneruskan teknik pedang Ye, maka kau harus berhati-hati. Apalagi kau bukan anggota klan Ye. Jika kau bertemu dengan anggota klan Ye, maka mereka akan menganggapmu sebagai musuh. Tuan, setujukah kau jika membiarkanku tetap berada di dalam cincin penyimpanan? Dan tolong jangan lenyapkan sisa jiwaku. Ucap Ye Chuan berkata sambil menatap Xiaoyan dengan serius. Tentu saja dia bermaksud memberikan syarat kepada Xiaoyan. Tetapi sebenarnya dia ingin menggunakan warisan keterampilan bertarung ini untuk berteman dengan pria kuat seperti Xiaoyan. Baiklah, aku setuju dengan persyaratan ini. Ucap Xiaoyan mengangguk sedikit ketika mendengarnya. Dan Xiaoyan bukanlah orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Terima kasih banyak Tuan, ucap Ye Chuan menangkupkan tinjunya. Dan sebelumnya dia seharusnya tetap tinggal di sini. Dengan fakta kekuatan klan Yuan Shen, seharusnya mereka bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan 3 pedang ini. Aku pernah mendengar klan Yuan Shen menggunakan senjata dengan cara yang kasar. Dan keterampilan bertarung mereka bahkan lebih sederhana. Pada dasarnya, mereka tidak perlu mewarisi keterampilan bertarung ini. Ucap Ye Chuan masih cukup bingung tentang kekuatan klan Yuan Shen. Dan dia sebenarnya ingin bertanya tentang hal itu dan memulainya dengan memberi Xiaoyan warisan. Jangan bertanya tentang hal itu, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Saat mendengar kata-kata Xiaoyan, Ye Chuan tiba-tiba tersenyum pahit. Meskipun dialah seorang guru, namun sekarang dia merasa seperti sedang diperas oleh muridnya sendiri. Ye Chuan tahu bahwa di masa kejayaannya, klan Ye pernah mencapai puncaknya dalam ilmu pedang. Dan itu tidak dapat dibandingkan dengan klan Yuan Shen yang memiliki tubuh fisik kuat. Bagaimanapun karena klan Yuan Shen, dunia tanpa batas menjadi salah satu kekuatan di antara 9 dunia utama. Hanya karena klan Yuan Shen yang sangat kuat,
Mereka dapat mengangkat dunia tanpa batas ke level yang begitu tinggi. Dan itu cukup menunjukkan betapa kuatnya klan Yuan Shen. Tuan, teknik pedang ini disebut tebasan Qian Qiu. Aku akan menggunakannya lagi dan meneruskannya kepadamu. Apakah itu dapat diterapkan pada penggarismu? Itu tergantung pada pemahamanmu, ucap Ye Chuan dengan suara yang dalam. Setelah Ye Chuan mengucapkan kata-katanya, dia mulai memberikan warisan keterampilan ilmu pedang kepada Xiaoyan. Keterampilan bertarung tingkat kuno hanya dapat mengandalkan warisan atau dari diri sendiri. Secara alami Xiaoyan sebenarnya tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno. Namun 7 langkah dewa pembunuh juga dapat dianggap keterampilan tingkat kuno seiring meningkatnya kekuatan Xiaoyan. Jika dia bisa menguasai teknik pedang ini, maka seharusnya Xiaoyan bisa menguasai teknik penguasa berat Suan dengan baik. Meskipun Xiaoyan tidak mengkhawatirkan masalah penguasa berat Suan karena keberadaan pagoda emas. Meskipun dia tidak mendapatkan keterampilan bertarung tingkat kuno di dalam pagoda emas, namun di dalamnya ada gerbang tempur yang sebenarnya. Hal itu memungkinkan Xiaoyan menjadi lebih mahir dalam meningkatkan keterampilan bertarungnya. Lagi pula, jika keterampilan bertarung yang baru dipelajari tidak sepenuhnya dikuasai, maka itu bisa dianggap sebagai langkah yang sangat beresiko saat benar-benar menggunakannya dalam pertempuran hidup dan mati. Jika Xiaoyan berlatih di lantai 5 pagoda emas, maka itu bisa meningkatkan kemampuannya. Setelah beberapa saat, kesadaran Xiaoyan keluar dari ruang pedang yang patah, dan tanpa ragu memasuki gerbang tempur yang sebenarnya berada di dalam pagoda emas. Saat Xiaoyan keluar dari pedang patah, Ye Chuan hanya menghela napas panjang. Menurutku, dia tidak bisa memahami dengan jelas perbedaan sebenarnya antara pedang dan penggaris itu. Meskipun keduanya serupa, namun faktanya ini adalah konsepsi arsitektur yang berbeda. Yang terpenting dalam konstruksi bukanlah suatu benda yang kuat. Jika dia bertumpu pada kekuatan Yuan Shen, maka aku yakin kemungkinan keberhasilannya akan sangat rendah, ucap Ye Chuan dengan suara yang dalam. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.